saya diterima kerja di PT Astra sebagai montir karena memang lulusannya jurusan mekanik gitu kan. Nah, itu saya awal di mana saya mulai meniti di dunia profesional ataupun dunia dunia usaha ya. Nah, di situ awal 10 tahun saya berkarir di Astra itu mulailah melenceng dari ilmu yang saya pelajarin. Awal memang masih ada kaitannya berkaitan dengan mesin, tetapi dengan berjalannya waktu rupanya bakat saya yang dimiliki yang entah dari mana itu bakat untuk jualan. Jualannya segala macam yang dijual. Jualan barang maupun jualan ide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan channel ini benar-benar selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk memperingati Mangayu Bagyo dan menandai 64 tahun Universitas Diponegoro. Universitas yang sudah begitu lama mengabdi dengan berbagai karya dan juga memberikan para alumnusnya untuk mengabdi di berbagai bidang. Saya sudah bersama dengan Bapak Gandhi Sulistianto yang lama meniti karir atau berkarir di Sinarmas Group, tetapi sekarang baru saja dipilih, diusulkan oleh pemerintah untuk menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan. Apa kabar, Pak? Baik, Pak Bambang, Ya, semuanya sehat, yang penting. ya. Ini karir Bapak luar biasa setelah memimpin sebuah perusahaan korporasi yang cukup besar, sekarang mendapat kepercayaan untuk mewakili negara dan juga ditugaskan di sebuah negara yang luar biasa menurut saya, ya, yang kemajuannya ekonomi luar biasa, kemajuan teknologinya luar biasa. Mungkin Bapak bisa cerita untuk memberi inspirasi kepada anak-anak muda yang sedang kuliah atau mungkin alumni baru di Universitas Diponegoro, bagaimana Bapak berjuang dulu ketika kuliah, kemudian meniti karir, sampai sekarang mendapat kehormatan menurut saya dari negara. Monggo, Pak. Ye, Mas Bambang, terima kasih nih kesempatannya. Saya cukup terhormat dan tersanjung tiba-tiba dihubungi sama Mas Bambang untuk ikut mengisi inspirasi untuk bangsa. Podcast ini ya ceritanya ya ini. Ya. Nah, kalau cerita bahwa mengenai masalah pengangkatan atau penunjukan saya sebagai calon duta besar, itu sebenarnya kalau dipikir-pikir itu saya sekolah salah jurusan. Ya, karena sekolah saya waktu saya kuliah di Undip itu bukan bidangnya. Saya bukan jurusan HI misalnya, hubungan internasional. Saya juga bukan orang sospol yang biasa urusan sosial dan politik. Latar belakang saya justru di fakultas non gelar. Gitu. Dulu namanya pendidikan ahli teknik. Ya, PAT D3. Saya angkatan tahun 79 dan saya lulus tahun 82. S1 saya justru di universitas lain ya. Sehingga memang benar-benar salah jurusan. Begitu saya selesai kuliah saya,
saya diterima kerja pun di sebuah perusahaan adalah yang berkaitan dengan teknik pada waktu itu. Ya, saya terus terang memulai awal karir saya itu sebagai montir. Ya, waktu itu tahun 1982, ya, langsung saya lulus dari PAT itu. Sebelum melanjutkan lagi, saya diterima kerja di PT Astra sebagai montir karena memang lulusannya jurusan mekanik gitu kan. Nah, itu saya awal di mana saya mulai meniti di dunia profesional ataupun dunia dunia usaha, ya. Nah, di situ awal 10 tahun saya berkarir di Astra itu mulailah melenceng dari ilmu yang saya pelajarin. Awal memang masih ada kaitannya berkaitan dengan mesin, tetapi dengan berjalannya waktu rupanya bakat saya yang dimiliki yang entah dari mana itu bakat untuk jualan. Jualannya segala macam yang dijual. Jualan barang maupun jualan ide. Itu yang penting. Jadi disitulah saya memulai karir di Astra. Itu bidang saya setelah 2 tahun saya itu di bidang teknik, ya. Kemudian saya dikirim sekolah ke Jepang oleh perusahaan saya dulu, kemudian di training selama 6 bulan untuk belajar manajemen. Ya, manajemennya manajemen service tentu saja waktu itu. Tetapi pulang dari Jepang, saya malah diberi satu kepercayaan untuk memegang penjualan, sales. Nah, disitulah saya mulai yang saya bilang tadi, melenceng dari jalur ilmu pendidikan yang saya peroleh di Undip. Ya. Dan waktu sudah menjadi tukang jualan itu, yang saya jual banyakkan adalah barang-barang teknik memang, ya. Memang saya bisa menjelaskan karena yang saya jual dari sepeda motor sampai mobil. Dan terakhir mobil yang saya jual mobil mewah, yaitu mobil BMW. Ya. Itu karir saya pertama kali dari tahun setelah saya lulus, ya. 10 tahun saya di perusahaan tersebut. Kemudian karena saya banyak jualan ide, ya, saya dipindah, waktu itu saya pindah, ya, ditawari oleh satu perusahaan besar untuk duduk sebagai manajemen di perusahaan keuangan justru. Nah, ini sudah makin jauh lagi. Tadinya jualannya masih ada barang teknik, jadi jualan bidang keuangan, ya. Nah, di situ mulai saya menapak karir. Karir saya lebih banyak mengurusi masalah korporasi, ya, masalah keuangan, masalah manajemen dan lain-lain. Sampai hari ini tidak terasa sudah 40 tahun sejak saya selesai sekolah tahun 82 dulu. Ya. Hampir 40, jadi persisnya 39. Nah, Bapak kemudian lama di Sinarmas Group, itu ceritanya seperti apa, Pak? Ya, tadi awal setelah saya keluar dari PT Astra, saya dipercaya untuk pegang perusahaan asuransi, waktu itu asuransi jiwa, ya. Dan setelah perusahaan asuransi jiwa, saya juga dipercaya ke asuransi kerugian
dan kemudian saya dipercaya juga di perbankan. Nah, di situ waktu terjadi krisis keuangan di Indonesia, ada kesempatan di mana saya mendapatkan posisi untuk melakukan restrukturisasi total dari grup Sinarmas. Di situ saya tahun 2000 mulai 2001 ya, saya diangkat sebagai senior manajemen di grup, bukan hanya di keuangan tetapi di grup yang membawai sampai saat ini kurang lebih 380.000 karyawan. Ya, saya dipercaya untuk duduk sebagai Group Managing Director dari tahun 2001 yang lalu sampai hari ini. Ya, sampai hari ini, Pak. Itu kira-kira, dan saya sebenarnya belum pensiun, tetapi tiba-tiba saya harus dipanggil oleh pimpinan kita, Pak Presiden, untuk sebenarnya ini terjadi 2 tahun yang lalu. Saya sudah ditawarin untuk duduk sebagai salah satu calon duta besar. Waktu itu di negara Jepang, karena saya pernah berpendidikan ataupun mempunyai banyak partner bisnis dari Jepang. Namun singkat kata itu akhirnya yang dipilih terakhir adalah untuk Korea ini. Kira-kira begitu, Pak. Kemudian setelah ini Pak, Bapak kan tinggal berangkat Pak ya, jadi sudah penunjukan sudah selesai kan? Prosesnya begini Pak, ternyata untuk menjadi aparatur sipil negara, khususnya jadi duta besar, itu cukup berliku. Ya. Yang pertama itu pemerintah, dalam hal ini pemerintah eksekutif mencalonkan nama seseorang untuk menjadi duta besar. Dan pencalonan itu ditujukan kepada DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Di DPR dilakukan oleh Komisi 1 yang namanya Fit and Proper Test untuk memilih apakah yang bersangkutan cocok atau tidak untuk negara akreditasi yang ditunjuk oleh Presiden. Nah, setelah itu dari DPR membalas surat kepada Presiden untuk menyatakan bahwa calon tersebut cocok atau tidak. Nah, setelah surat itu diterima, Presiden menulis surat namanya Agreement Letter. Agreement Letter itu ditujukan kepada masing-masing negara yang dituju atau negara akreditasi. Dalam hal saya ke Korea. Nah, nanti Korea presidennya atau kepala negaranya di sana akan menjawab dari pencalonan tersebut. Setelah mereka menyelidiki mungkin latar belakang dan kehidupan calon yang dicalonkan, kemudian mereka menolak atau menerima. Adanya itu menerima, baru dibuatkan surat tugas oleh Presiden untuk ditugaskan di negara akreditasi. Sebelumnya dilantik dulu secara resmi. Begitu, Pak. Ya, sekarang proses sudah sampai mana, Pak? Prosesnya sudah sampai 3 minggu yang lalu, surat agreement-nya sudah dikirim ke Korea. Ya. Jadi ini cukup panjang prosesnya, karena waktu pencalonan pertama itu bulan Februari tahun ini, ya. Kemudian baru dilakukan tes itu bulan Juli yang lalu. Ya. Kemudian agreement letter-nya baru dikirim 3 minggu yang lalu. Ya.
Jadi saya sekarang statusnya menunggu. Ya. Jadi kalau belum layak untuk dipanggil sebagai duta besar, Pak. Baru Ya. calon. Calon duta besar ya. Jadi sekarang resminya masih Managing Director Sinarmas Group. Saya sudah sejak saya dicalonkan, saya mengajukan pengunduran diri, ya. Dan secara legal struktural saya sudah tidak menjabat lagi di Sinarmas. Ya, saya hanya duduk sebagai senior advisor saja saat ini. Jadi tidak punya kewenangan apa-apa sekarang ini saya di Sinarmas. Ya, jadi sudah dicabut kekuatannya. Atau hanya bisa memberikan nasihat dan petunjuk, tapi tidak bisa memberikan decision apa. Ya, keputusan tidak bisa. Ya. Pak, mungkin bisa cerita sedikit tentang grup Sinarmas. Itu yang paling besar apa Pak bisnisnya? Ya, Sinarmas itu ada 6 unit usaha besar. Ya. Yang pertama itu yang namanya Asia Pulp and Paper, yaitu perusahaan yang bergerak di dalam pembuatan bubur kertas dan kertas. Yang pasarnya 90% itu pasar ekspor. Jadi membantu devisa negara. Itu unit usaha pertama. Unit usaha kedua adalah pertanian. Ya. Lebih khusus spesifik adalah pertanian kelapa sawit. Yang notabene sekarang juga 70 atau 80% produknya juga diekspor. Juga penghasil devisa. Kemudian yang ketiga adalah perusahaan developer perumahan dan perkantoran. Jadi developer properti lah lebih luas lagi. Ya, itu adalah perusahaan yang namanya Sinarmas Land. Itu pilar ketiga. Pilar keempat adalah financial services. Itu yang dimana saya berkarir pertama kali waktu saya masuk. Itu di pilar usaha financial services. Financial services tentu saja Mas Bambang tahu kan, ada bank, ada asuransi, ada sekuritas company, dan lain-lain. Banyak lagi. Ada finance company. Kemudian pilar yang kelima adalah pilar teknologi. Teknologi dan telekomunikasi. Ya, itu kita mempunyai operator telekomunikasi yang namanya Smartfren. Ya. Kemudian yang terakhir adalah pilar mining. Nah, di dalam pilar yang tadi teknologi itu termasuk juga di dalamnya ada perusahaan-perusahaan startup sebenarnya yang menjadi ataupun dibiayai oleh perusahaan tersebut. Jadi ada 6 pilar ataupun 6 unit usaha besar di Sinarmas. Dulu kan pernah ada merek Sinarmas yang terkenal ya Pak, produk minyak sawit ya Pak. Oh ya, sampai hari ini kita leading di dalam sektor minyak sawit itu, namanya produknya Vilma. Vilma itu minyak goreng yang terbuat dari
minyak sawit. Ya. Ya. Jadi itu masuk di mana, Pak? Oh, di luar yang 6 grup tadi, Pak, itu? Itu masuk di perkebunan, Pak. Oh, perkebunan masuk. Perkebunan itu, dan setiap unit tadi yang saya sebutkan, ada unit hulu dan ada unit hilir. Ya. Nah, untuk yang tadi minyak goreng adalah produk yang dihasilkan oleh unit hilir dari perkebunan sawit. Ya. Baik, Pak. Nah, sekarang Bapak walaupun belum resmi ya, belum bisa menyebut diri sebagai dubes untuk dubes RI untuk Korea. Ya. Mungkin Bapak sudah paling tidak bayangkan apa sebenarnya tantangan-tantangan hubungan Indonesia Korea yang menguntungkan Republik ini. Ya, saya pikir kita ini sekarang sedang membutuhkan negara-negara maju seperti mereka. Korea ini salah satu negara yang disebutnya oleh beberapa pengamat itu boleh dibilang impossible country sebenarnya. Kenapa impossible country? Karena negara itu baru merdeka kurang lebih sama dengan Indonesia, ya, tahun 45, Pak. Ya, kemudian pada tahun 50 itu mereka terjadi perang saudara, ya, sampai 3 tahun, sampai tahun 53, sehingga terpecah belah menjadi Korea Selatan dan Korea Utara. Itu dalam hal proses itu ekonominya hancur-hancuran luar biasa. Dulu Korea itu negara yang sangat amat miskin. Itu pada tahun sampai terjadi tahun 50-an itu masih miskin sekali. Ya. Sampai pada akhirnya ada revolusi ekonomi ya di sana, dilakukan perbaikan yang besar-besaran, kemudian mereka berhasil sampai hari ini itu mereka punya sudah termasuk negara maju dan dia punya GDP sudah hampir 3,5 kali dari Indonesia. Jadi itu yang dibilang impossible country, karena dari yang semula sangat terpuruk, apalagi terpecah belah di dalam teluk peninsula disebutnya itu antara utara dan selatan, sehingga menjadi negara yang sekarang maju sekali, khususnya bidang teknologi, ya. Dan dia itu bersaing dengan negara penjajahnya dulu, Jepang. Ya. Nah, makanya dia secara emosional ada unsur ingin bersaing untuk mengalahkan Jepang. Ya. Inilah yang mungkin strategi yang akan saya pakai untuk terus mengajak Korea ini berinvestasi di Indonesia untuk mengalahkan investasi Jepang yang ada di sini. Ya, dalam hal ini otomotif dan elektronik. Ya. Karena produk terbesar ekspor mereka adalah di bidang otomotif dan elektronik di Jepang itu. Namun yang mengejutkan, ekspor terbesar dari negara Korea ini justru di bidang seni, Pak. Ya. Adanya namanya K-pop dan drakor. Ya. Itu ternyata mengejutkan, mereka memiliki ranking ketiga ekspor dari negara Korea yang terbesar. Dan Indonesia salah satu pasar yang terbesar untuk produk-produk kesenian mereka, khususnya drama Korea. Ya, nah itu yang juga memberi motivasi istri saya mau menyetujui saya ditunjuk sebagai duta besar karena dia sangat tergila-gila oleh drama-drama Korea. Ya, apakah itu berarti kita sebenarnya juga punya potensi Pak, seni yang bisa
diperlakukan seperti itu gitu. Sebetulnya Indonesia juga sangat besar potensinya, Pak. Ya. Bisa bayangkan sebetulnya kalau kita memiliki sekolah kesenian yang setingkat seperti yang mereka miliki, Ya. itu tidak kalah sebetulnya sinetron Indonesia, ya. Kemudian restoran Indonesia, ya kan? Atau kemudian pemusik Indonesia itu bisa diekspor untuk komoditi ekspor oleh negara Indonesia. Contohnya, Pak, saya katakan K-pop yang ada di Korea itu banyak personelnya juga berasal dari Indonesia. Oh. Ya, ada yang sangat terkenal itu ada 3-4 orang di sana itu orang Indonesia yang menjadi anggota K-pop. Ya. Itu kalau bisa Indonesia mempunyai I-pop, ya kan, Indonesian pop, kenapa tidak kalau dia bisa berkarya di negara orang, di negara Indonesia, mungkin bisa. Hanya memang perlu dipupuk, dibina, tinggal kita tiru aja yang ada di Korea. Karena Korea ini sekarang saya rasa sudah mengalahkan juga India, ya, Bollywood, ya. Tinggal sebentar lagi dia kejar Hollywood mungkin di Amerika. Ya. Ya, baik Pak Gandhi Sulistianto, mungkin terakhir ada harapan atau pesan yang bisa disampaikan baik untuk Undip maupun untuk para mahasiswa baru, mahasiswa alumni yang baru saja lulus untuk menjalani karir mungkin tidak sama tetapi yang mirip-mirip seperti yang dialami oleh Pak Gandhi sendiri. Gimana, Pak? Jadi begini, Mas Bambang, kalau menurut saya ya kunci dari dari para adik-adik atau mahasiswa untuk nanti bisa berkarya di masyarakat setelah lulus itu jangan terlalu terpatok kepada spesialisasi ilmunya, ya. Manfaatkan pada saat kuliah itu untuk berorganisasi seluas mungkin. Itu salah satu contoh, salah satu kiat menurut saya untuk berorganisasi seluas mungkin. Pada saat saya kuliah dulu saya aktif sekali di semua organisasi yang ada di situ saya masukin gitu. Untuk sekedar saya bisa melakukan networking kepada senior-senior kalau waktu itu di universitas. Nah, itu yang menurut saya membentuk pribadi saya sehingga saya mudah bergaul, Pak. Ya, saya mudah diterima di semua golongan, ya. Saya bergaul di semua level masyarakat karena saya belajar melakukan man-to-man relationship gitu. Bukan sekedar hanya belajar di mata kuliah yang harus saya tekuni saja. Tentu saja itu penting. Tetapi menurut saya yang lebih berperan dan lebih penting adalah tadi hubungan antar sesama masyarakat itu. Ya. Pak, kenapa waktu itu memilihnya PAT, Pak? Tidak ke Fakultas Teknik? Nggak diterima di fakultas, Pak. Iya. Ya, karena kondisi situasi pada waktu itu saya tidak bisa diterima memang ya karena mungkin secara akademik mungkin dianggap tidak memenuhi syarat atau apa. Karena saya tidak diterima, saya ingin tetap menjadi karena kebanggaan Jawa Tengah kan Undip pada waktu itu, saya ngotot sekolah ini pun oke lah, kan gitu. Sekolah itu waktu boleh dibilang second citizen nggak kalau di sana sebagai warga negara kelas 2 kalau di
itu di T3 di sana. Tapi saya tidak pernah merasa minder. Ya. Saya pede saja pada saat Mapram kita gabung dengan yang lain, ya kan? Dan nggak pernah saya merasa minder itu. Ya. Banyak teman-teman saya minder, kalau saya tidak, saya jalanin dan dengan penuh kebanggaan. Ya. Saya juga tidak saya ketemu rektor, saya ketemu semua dosen karena dosennya juga nyampur juga dosen teknik juga kan sebetulnya. Ya. Artinya bisa disimpulkan bahwa proses atau waktu sekolah itu tidak menentukan hasil akhir gitu Pak ya. Jadi itu merupakan awal gitu ya. Ya, saya rasa itu awal saja. Dan itu tadi yang saya bilang, kita harus pede lah dan kita jangan gampang minder dan kita harus gampang bergaul dan diterima di semua level masyarakat. Iya. Baik, terima kasih sekali Bapak Gandhi Sulistianto, ya, calon Dubes RI untuk Korea Selatan yang lama menjadi eksekutif managing director di grup Sinarmas dengan pengalaman yang luar biasa, liku-liku sangat banyak, ya, dan kuliah awal tidak merupakan kepastian bahwa seseorang nanti akan menjadi apa. Jadi proses yang dijalani itu sendirilah yang paling menentukan. Gitu Pak ya? Jadi sedikit saya tambahkan Pak. Ya. Yang pendidikan tadi kan Mas Bambang sampaikan itu bahwa itu adalah hanya mengawali saja, kan? Buktinya saya dengan fakultas non gelar pun akhirnya saya bisa sempat mencicipi pendidikan saya di seluruh di mancanegara, masuk ke universitas-universitas yang terpandang di Asia dan di dunia. Saya pernah ikut executive education di AIM Filipina, ya, Asian Institute Management. Itu the best, one of the best in Asia. Kemudian kedua saya pernah mencicipi di Harvard Business School. Ya, itu juga the best university in the world. Ya, dimulainya dari fakultas non gelar Undip. Ya kan? Jadi memang saya tidak mengejar gelar karena memang bukan itu bidang saya. Karena kebetulan saya sibuk di dalam profesi saya, sehingga yang saya kejar adalah ilmunya, intinya bukan gelarnya, Pak. Iya. Baik. Iya, Pak. Saya kira terima kasih sekali Pak, menginspirasi untuk kita semua ya, dari bahwa jalur-jalur pendidikan itu pada akhirnya tergantung bagaimana kita menjalani proses selanjutnya. Begitu ya Pak? Ya. Iya, Mas. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih kesempatannya. Maju terus, Undip, maju terus, inspirasi untuk bangsa. Terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.